minallah, kula jenengan saking Allah, dihidupkan oleh Allah dan akan kembali ilallah. Minallah, lillah, ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, ustadz ustadzah dan orang-orang yang kita tuakan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk panjenengan para jamaah Nurul Iman yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan, diberikan kebahagiaan. Untuk yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Bapak Haji Subata Fanani, juga keluarga Bapak Haji Lesmono, juga Bapak Edi Wijaya, Bapak Kania Raya, apapun sakit-sakit beliau-beliau, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga sakit kula jenengan, mungkin ya namanya sakit itu kan tidak harus yang besar-besar, termasuk watuk pilek niku nggih sakit nggih, gara-gara watuk pilek atau diare ngono ora iso berangkat nang masjid. Niki muga-muga kula jenengan ingkang rawuh di Nurul Iman tetap dalam kesehatan nggih, dan mudah-mudahan yang terpenting lagi diberikan nikmat iman dan Islam. Iman yang kita pegang teguh ini jamaah sekalian sebagai asupan rohani, sebagai jamuan jiwa agar kula jenengan bisa menata hati sekaligus membersihkan jiwa-jiwa kula panjenengan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, untuk itu kula jenengan wajib bersyukur kehadirat Allah. Masih diberikan kesempurnaan ciptaan oleh Allah, diberikan sarana prasarana, sentuhan-sentuhan kolbu kula jenengan. Dengan sentuhan kolbu panjenengan saged rawuh, bisa hadir memenuhi panggilan Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Panjenengan adalah orang-orang yang beriman, ya, imanan daiman. Ketika disebut asma Allah, hayya 'alas shalah, panjenengan bergetar hatinya untuk hadir di rumahnya menunaikan sholat berjamaah, apalagi subuh. Insyaallah mudah-mudahan pahalanya sama bahkan melebihi daripada amal ibadah sholat semalam suntuk. Walaupun kula jenengan semalam mungkin ada yang delok bola, malah sing karambol, itu ono sing ndelok TV, tapi panjenengan hadir subuh berjamaah, insyaallah pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Allahumma. Dalam satu hadis sahih, ya, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yang mayoritas ulama menyebutkan sholat subuh yang panjenengan lakukan. Syafi'iyah menyampaikan sholat qobliyah sunnah subuh panjenengan laksanakan, pahalanya jauh lebih utama daripada dunia seisinya. Nek diiming-iming ngeten niki kok kula jenengan ora patek kepengin, padahal ana apa promosi AC mini nang TP dilewati sek-sekan kados ngoten. Nah iki ya sungguh terlalu. Nggih, mulane niki ngapunten untuk kali ini
kula jenengan sareng-sareng ngaji bersama-sama sharing ilmu ya dalam sentuhan kolbu menata hati membersihkan jiwa kula panjenengan yang dalam bahasa kerennya disebut dengan tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus. Kajian menika Bapak Ibu sebetulnya sebagai sebuah wadah, sebuah bingkai yang di dalamnya itu luar biasa. Saya ada kitab namanya A'malul Qulub. A'malul Qulub itu sebagai follow up, sebagai pengembangan daripada tazkiyatun nufus. Ada juga namanya Amradul Qulub wa Dawa'uha. Ya, kitab tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara mengobatinya. Itu penggawaian hati. Padahal hati ini sumber kehidupan kula panjenengan. Kula jenengan sakit berkata-kata, kata-katanya baik atau tidak, perbuatannya batil atau hak niku nggih saking hati kula panjenengan. Sesuai dengan sabda Rasulullah, inna fil jasadi mudghah idza saluhat sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Terus di dalam hati kula jenengan ada segumpal darah atau segumpal daging yang ketika segumpal ini baik maka seluruh perbuatannya ditanggung menjadi baik. Begitupun sebaliknya. Untuk itu kajian ini dalam rangka menjaga hati kula panjenengan. Ibu-ibu biasanya nyanyi nggih Bu nggih. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati cahaya ilahi. Itu hati. Mana aja diganti, jagalah Siti, jangan kau nodai, jagalah Lesti, jangan. Nek Lesti kok apal kabeh ta Bu jenengan Bu? Lagi dilalai jenenge nggih Lesti Kejora ya Bu ya. Cara gak ono kejorane mate jane nggih apik. Lah kejora ya. Kejora niku kejora. Keluargane ajur ora sejahtera. Ndak biar. Nah, akhirnya terkena KDRT. Lho ngapunten lho Bapak Ibu, ini kok gambaran fenomena kehidupan. Lagi KDRT mawon pun rame gitu. Baru KDRT niku Bapak Ibu. Dereng KDRW, KD kelurahan, KD kecamatan. Itulah yang menggambarkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kalih keluarga, makanya kula niku diamanai kalih suara muslim dikengen ngaji hazanah rumah tangga. Napa ben nata ati kula, ben iso nata ati yen napa carane sayang kepada keluarga. Nih, maklum Bapak Ibu, orang seperti saya ini kan tergolong Kiai Iwan. Nah, mboten hati-hati ini bisa berbahaya. Napa Bapak Ibu Iwan? Iwan itu idaman wanita. Terutama emak-emak. Masya Allah. Okay. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Mulane menata hati. Karep kula ngaji ngeten iki nggih, mek nuturi awak kula piyambak. Wong yang saya hadapi ini sesepuh-sesepuh saya. Ya. Dengan begini kan akhirnya apa? Saya bisa ternyata ada ya namanya tazkiyatun nafas itu. Nah, buat diajak ngaji kalian Nurul Iman, kitab-kitab di dalam Ihya Ulumuddin, di dalam Al-Hikam, di dalam Hidayatul Mujtahid, Al-Bidayah wa Nihayah, tidak saya buka-buka lagi. Terus menata hati bersihkan jiwa ini Bapak Ibu, saya ambilkan dari beberapa kitab tersebut. Ya, maka dari itu dalam kesimpulan ini ada sub pokok bahasan yang kita akan kaji bersama. Engkang sepindah itu pertama Pak, ngerti bahasa Jawa ora ya? Saling perumahan nggih. Ngapunten. Yang pertama tentang ta'rifu tazkiyatun nafas. Definisi tazkiyatun nafas. Engkang nomor kalih qasmun nafsi ya ala manhaji tasawuf. Jadi pembagian nafsu dalam perspektif ahli tasawuf. Niki mengkene wedale cukup nggih alhamdulillah. Nek gak cukup sampai jam 8 ya ora masalah.
Cuman jam 8 sing nyiapno sarapan iku mesakne. Niki soalnya santapan rohani dan santapan jasmani. Ini kita masuk pengajian mulutan alias departemen percangkeman. Nek cara nggen kula tiyang Irak iringane jarak niku malah departemen perbadokan. Jare ibu sing kono cek aluse basane. Nggih. Jadi pertama pengertian tazkiyatun nafas, yang kedua pembagian nafas menurut perspektif ahli tasawuf, kemudian tahapan-tahapan tazkiyatun nafas, dan yang terakhir metode tazkiyatun nafas. Makanya dibahas secukupnya, sebisanya, alon-alon waton kelakon, germat-germat waton selamat. Sing penting oleh ngilmu niki muga-muga kula jenengan saged ngamalke. Niki jenenge belajar latifatul qalbi, melembutkan hati Bapak Ibu. Saat niki tiyang niku kathah sing punya atine niku kathah sing keras, qaswatul qalbi. Gitu. Lha wong karepe kepengin mensupport timnya kok iso masuk nang lapangan sehingga menjadi provokasi, sehingga terjadilah kanjuruan. Nggih mboten? Niku gara-gara napa? Tidak bisa menjaga hati. Kadang kesenggol titik ngoten mawon tukaran. Anak kula niku winginane mari goncengan kuliah kali sekolah. Lha wis ketok nyalip saking kiri, akhirnya kesenggol. Ngriku ambruk. Lho niku anak kula sing dipukuli helm. Dijak teng kantor polisi gak gelem. Tiyang sakniku niku minal nekati wal boneki. Menang kalah wis pokoke ndak peduli. Niku modelnya. Nah niki insyaallah Bapak Ibu, latifatul qalbi ini sangat urgent di dalam kehidupan kula panjenengan. Ngoten. Pramila para rawuh jamaah, yang pertama monggo kita ngaos bareng-bareng. Bismillah, apa makna tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas? Tazkiyatun nafas dari kata at-tazkiyah, bimakna at-tathhir, ya, yaitu penyucian atau pembersihan. Panjenengan kalau ngaji fikih ada at-thaharah, ya, itu pembersihan. Lajeng an-nafas adalah jiwa atau nafsu. Jadi tazkiyatun nafas ini secara etimologi adalah penyucian jiwa atau nafsu. Sedangkan secara terminologi, ya, juga bermakna an-numu, ya. Secara etimologi tumbuh berkembang. Jadi nafsu itu bisa tumbuh, bisa berkembang, sehingga nafsu itu akan terbagi berbagai macam nafsu Bapak Ibu. Dan itu sangat sulit untuk ditebak oleh orang lain. Yang tahu hanya orang yang punya nafsu itu. Di samping juga Allah tentunya. Makanya ngapunten, orang yang punya penyakit hati itu biasanya pun orangnya itu merasa sebetulnya. Merasa yang mana dampaknya dirasakan oleh orang sekitarnya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maka tazkiyatun nafas adalah menumbuhkan jiwa kita agar bisa tumbuh sehat, ya, dengan memiliki sifat-sifat yang baik dan terpuji. Nek cara bahasa panjenengan ketika upacara, bangunlah jiwanya, nembe bangunlah badannya. Niku nggih saking tazkiyatun nafas ini. Makanya para pejuang-pejuang kita itu sampai munculnya yang namanya Hari Pemuda Pancasila 28 Oktober. Ya, itu tidak main-main Bapak Ibu. Itu berdasarkan istikharah dan tahajudnya para ulama itu. Niki nggih ngapunten saderengipun kula terusaken, nyuwun izin kula tak mengadeg nggih. Apa mengadeg itu? Soalnya kok gering-gering gitu. Tapi jenengan aja melok ngadeg, Bu. Ora kaya upacara malah. Ngapunten. Enggak apa-apa ya Mas ya. Iki syutingane dadak ngedepno nggih, enggak apa-apa. Yes. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah. Nggih ngapunten sing mundure tuwek, Bu. Ya, tapi ngono ki yo gaya kadang ya sok enom ae gitu. Ya Allah. Dan saya itu sering Bapak Ibu, apalagi kalau pas lagi pakai udeng gitu ya.
Nah, kemarin ngisi di Banyurip itu orang itu kaget, loh, sing tak undang Pak Khozin, sing teko kok Habib Rizik. Jadi kalau damel jubah putih, jas hitam, damel niki udeng. Lah udeng wasiate Habib ya, dikengken make nggih kula pakai. Oh dalam rangka Maulid Nabi saya pakai. Disangkakno Habib, Masya Allah luar biasa. Lek Habib itu asli Arab lah, aku Arab pati genah. Ya, Masya Allah. Nih, Ibu yang saya muliakan. Jadi tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang terpuji. Tiang niku nek jiwane terpuji, hatinya bersih, sekeco. Hidup ini enak. Mau sugih ya ora semugih, mau miskin ya tidak mengeluh, tidak nggerutu, apalagi sampai frustasi, ya, apalagi frustasinya sampai bunuh diri nyemplung gelas gak mati-mati. Baik, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Bisa nih? Oh, terus dicopno oleh. Maaf. Nah, ini secara teknologi suatu upaya pengkondisian spiritual agar jiwa terasa tenang, tentram, nyaman, senang, berdekatan dengan Allah. Dan ini Bapak Ibu ternyata adalah inspirasi secara tersirat dari surah Ar-Rum, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Terus Allah menciptakan kula jenengan sebagai seorang insan itu berdasarkan fitrahnya Allah. Fitrahnya Allah itu pakeme kula jenengan sebagai seorang manusia, yang manusia itu idealnya adalah yang senantiasa mengkondisikan spiritualnya. Berangkat dari mental, hati dan jiwa yang ditata dengan penyucian-penyucian yang selalu kita lakukan. Sehingga menjadi hidup yang tenang, tentram, bahagia. Sehingga napa mawon yang kita hadapi niku, sehingga konsepnya niku nggih niku kados sering kula aturaken dhateng panjenengan. Konsepnya akhirnya syukur kali sabar. Sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuh dalam hadis qudsi itu kan, ya, malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai, ya, fal yakhruj minad dunya wal yatlub rabban siwaya. Tiang niku nek wis gak gelem syukur, gak gelem sabar, nggih, syukur terhadap nikmat Allah, sabar terhadap ujian Allah, silahkan keluar dari muka bumi ini, golek Tuhan selain Gusti Allah. Cara gampangane digusur, digeser, nggih, diusir kali Gusti Allah. Sebab napa? Kuncine wong urip niku saking hidup hati yang bersih adalah pandai bersyukur dan bersabar. Napa ucapane alhamdulillah ben kula jenengan mboten sombong, ora adigang adiguna sapa ingsun sapa sira. Aja dumeh. Mentang-mentang dipuji, Khozin ganteng, heeh gitu loh gitu. Sing kono malah heeh tenan. Nggih. Mboten. Waduh, hebat ibu sini, cantik-cantik kayak Sofia Lajuba. Iya, ente kadang-kadang ente. Itu Bapak Ibu. Sehingga ngapunten menimbulkan kesombongan. Padahal kula jenengan ketika disuruh membaca alhamdulillah, al niku lil istighraq, segala puji niku milik Gusti Allah. Kula jenengan mboten berhak. Sehingga siapapun yang memuji kula panjenengan, memuji dengan segala kelebihan kula panjenengan, semua kembalikan kepada Allah karena semua titipane Gusti Allah. Sehingga mboten kemlelet. Nggih, mboten napa niku baper. Dadi mangkane nek cara jenengan nek kagungan damel kan ada yang bikin lepet. Ya, lepet ana lemper wae. Lemper niku nek dilem gak baper. Niku lemper. Makanya isine ketan. Apa kok ketan? Ben iso caket-caketan. Gitu. Caket-caketan itu lengket, menyambung silaturahmi itu ngoten niku Bapak Ibu. Nah nek wis ngono terus lepet eleke disilep sing rapet. Niki ilmu otak-atik matur agama dharma gandul iki. Tapi digadokke kali hadis Rasulullah, jangan berhenti di situ. Ngoten nggih. Ini jamaah sekalian.
Ngapunten. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ngapunten, insyaallah panjenengan ada yang sudah pernah mengkaji ini, sehingga ini sifatnya adalah menggugah kembali ada 3 kiat untuk mencapai kesucian jiwa. Wis 3 niki kok kula jenengan saged ngamalke insyaallah. Dari 3 konsep, 3 cara mencapai kesucian jiwa inilah yang tadi saya sampaikan, pada puncaknya seorang manusia bertakwa akan bersyukur dan bersabar. Ana musibah bersabar. Napa ucapane kok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kabeh niku kagungane Gusti Allah kok. Kalau toh kemudian diambil kembali itu kan hak prerogatifnya Allah. Kalau jenengan jangan kemelindi. Apa kemelindi itu bahasa apa ya? Bahasa Jepang ya, Bu ya? Ojo kemelindi. Lho milik Gusti Allah dititipke. Dijaluk meneh. Lho kok Rasulullah. Mulane inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh no. Ngapunten misalnya saya titip kamera tenggene Mas sinten iki? Mas? Catur. Catur iku ya catur. Catur itu papat, ya pacul, papat aja sampai ucul. Muncul lagune gundul-gundul pacul. Papat niku nggih syariat tarekat hakikat makrifat. Itu dalam ilmu tasawuf seperti itu. Loh, tiang niku nek wis menyadari bahwa semua titipan Allah. Misalnya saya titip kamera datang Mas Catur. Nah misalnya tak jaluk meneh, masa ya Mas Catur ngamuk. Masa ya terus ngedumel, ngomel, bawel, rewel, jaluk dikai tewel. Kan mboten to. Ya ngancen netekku kok. Dan bahkan kembalikannya harus utuh. Ya seperti itu tadi. Tapi kalau Gusti Allah ketika menitipi kula panjenengan, katakanlah dititipi harta kekayaan, justru malah lebih. Harta yang dititipkan oleh Allah kepada kula jenengan kok bisa dizakatkan, disodakohkan, dijariahkan, justru berkembang. Itu Maha Rahman Rahimnya Allah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngapunten Ibu, saya itu sering matur datang para jamaah. Sing jenenge nikmat itu kan segala sesuatu yang merasa kita senang, gitu, yang merasa kita sukai. Jenenge musibah itu apapun sekecil apa saja yang membuat kalau jenengan tidak suka itu musibah. Mulane kula sering matur ngeten, panjang umur itu nikmat napa musibah, Bu? Sampeyan kok bidik ae jawabannya apa? Alhamdulillah. Hidup makmur, alhamdulillah, gitu. Nasibnya mujur, alhamdulillah. Misale sandale ajur, innalillah. Oleh kondangan, alhamdulillah. Berkati gewede, lah kok dilalah numplek, innalillah. Iwake digondol kucing. Nek gak ngono, isok-isok kula jenengan malah ngrasani sing ngundang. Paling sing ngundang gak ikhlas iki. Lah nek dikembalikan kali Gusti Allah, Masya Allah, Allah mentakdirkan seperti inilah 3 cara kula jenengan untuk mencapai hal itu. Ngapunten Bapak Ibu, yang pertama yang namanya tahalli. Niki mangke hurufnya sama dalam bahasa Arab itu ta, ha, lam, ya, nggih. Titiknya di atas tahalli, ya. Tahalli, panjenengan tulisannya terlalu kecil dari belakang, yang penting mendengar suara saya. Nanti juga di YouTube-nya Nurul Iman panjenengan persani, nggih. Ngaten. Nah niki ada tahalli. Napa tahalli niku? Mengosongkan atau menyucikan jiwa. Saking napa? Minal akhlaqil mazmumah. Dari sifat-sifat tercela. Ya, seperti kufur, ya, nifak, ya, munafik itu, ya, riya, pamer, hasad, ujub, takabur, ya, ghadab, ya, pemarah, emosional, rakus. Niki, masya Allah nih. Artinya tahalli itu membersihkan hati jiwa kula panjenengan saking amradul qulub.
dari amradul qulub, lalu kemudian kula jenengan bersihkan, diobati penyakit-penyakit hati niku. Lho nek penyakit fisik ngoten nggih, kali dokter, kali pengobatan medis dan sebagainya. Tapi nek penyakit hati, insya Allah yang bisa ngobati diri kula panjenengan. Makanya melalui pembelajaran, sebuah proses kehidupan ini yang mengejawantah kula jenengan, melalui pembersihan jiwa. Apa yang harus kita lakukan? Ya diri kita ini melalui ilmu yang kita berikan, ilmu yang kita dapatkan, lalu kemudian kula panjenengan saged membersihkan hati kula jenengan, sampah-sampah penyakit-penyakit hati kita bersihkan. Apalagi yang namanya benalu-benalu akidah. Ini Bapak Ibu nih, Masya Allah. Ini yang sekalian, membersihkan jiwa kula jenengan. Dibersihkan dulu. Setelah itu tahap berikutnya adalah tahalli. Tahalli. Ya. Tahalli itu kenapa? Menghiasi, mengisi, mempermanis, memperindah. Napa? Jiwa kula jenengan. Jangan dicampur. Ketika hati kula jenengan taksih wonten kotoran-kotoran penyakit hati, tidak bisa diisi dengan akhlak-akhlak terpuji. Tidak bisa loh Bu panjenengan napa niku mencela orang sekaligus memuji. Pak Khozin, sampean ganteng tapi jembret. Tidak bisa. Ya, harus dibersihkan dulu hati kula jenengan. Ya, dibersihkan. Maka kemudian diisi dengan sifat-sifat akhlakul mahmudah, akhlakul karimah. Dan inilah tonggak utama, endingnya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kula jenengan kadang mengadakan maulid Nabi niku gebyare tok. Gebyar maulid akbar, tapi bareng ngono terus ambyar. Satu pun enggak ada yang dicontoh saking Kanjeng Nabi. Padahal konsep maulid Nabi itu terlepas dari itu khilafiyah apapun yang terjadi. Intinya adalah nek napa carane kula jenengan ada 3 hal yang harus kita dapatkan. Yang pertama taqwal qulub. Di dalam surah Al-Hajj, ya kan? Itu disebutkan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal. Supados kula jenengan mentakwakan hati kula panjenengan. Kanjeng Nabi nate dawuh at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Hati kula jenengan. Jadi takwa itu nggak bisa hanya retorika semata. Yang kedua, kenapa? Agar ada konsep ittiba. Dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Konsepnya kedah ngoten. Nah, nek wis ittiba, nggih, otomatis pakai proses apa? Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niku dikembangke Masya Allah. Itu yang kemudian nanti ada uswah yang dibawa oleh Rasulullah, yang endingnya, outputnya adalah akhlakul karimah yang kita masukkan di dalam hati kula panjenengan. Terutama tentang ikhlas, sidik, zuhud. Zuhud itu jangan dimaknai, makanya dibahas monggo kapan-kapan. Makna zuhud nanti ada pembahasan tersendiri. Intinya zuhud niku wong sugih tapi gak semugih. Zuhud itu orang yang miskin tapi tidak cari-cari alasan untuk minta-minta. Lah kula jenengan sing sugih sing cukup ya monggo ada hak lisaili wal mahrum. Nah ini ada orang fakir yang minta-minta, ada orang fakir sebetulnya kekurangan tapi diem saja. Nah itu orang yang mengisi hatinya dengan zuhud. Lalu tawakal, pasrah, sumarah, berserah diri, pasrah totalitas ya datang Allah. Lalu mahabbah, cinta dan kasih sayang. Mahabbah warahmah ya. Kemudian syukur ya, sabar, ridho. Ini Masya Allah Pak. Jadi yang atas itu hilangkan dari amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Yang di bawah ini lalu diisi dengan a'malul qulub. Karakter-karakter hati kula panjenengan yang harus ada di dalam jiwa-jiwa kula panjenengan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, di dalam proses penyucian jiwa kula panjenengan adalah tajalli. Puncaknya Bapak Ibu. Kula panjenengan kok merasa tajalli insyaallah. Ini ibadah niku rasane enteng.
Kok umpama sewengi mawon mboten tahajud niku nyeselnya luar biasa. Makanya sahabat Umar itu gara-gara ketinggalan sholat jamaah itu direwangi sak kebun kurma dijariahkan, diwakafkan kangge masjid sebagai ukubah, sebagai sanksi karena dia meninggalkan sholat berjamaah. Lah ndahnion jenengan ngoten, Pak. Aku ketinggalan jamaah nang Nurul Iman. Wis omahku sing kae tak wakafne dinggo Masjid Nurul Iman. Insyaallah jenengan keleleran. Makanya orang menjaga istiqomah bi taqwallah itu ya, Pak. Orang yang menjaga takwa Allah itu ada yang namanya mujahadah, muhasabah, muaqabah, ya. Muaqabah itu merasa diberikan sanksi. Panjenengan kok kagungan kebiasaan one day one juice misalnya. Satu hari ini dilalah tidak baca Al-Qur'an gara-gara kesibukan kalau panjenengan. Besoknya harus ada ukubah. Muaqabah, ada sanksi. Nek ngono hari ini tak moco rong juz. Ibu ya. Ibu berapa juz Bu hari ini? Oh 3 juz. Juz jambu, juz apokat, juz mangga. Nah, nggih, masyaallah. Nih, tajalli. Tajalli niku dari kata mengagungkan. Di sini dimaknai dengan menyambungkan diri, ya. Menyambungkan diri mu'allaqun billah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyambungkan hati kula panjenengan ngeklik kalian Allah Subhanahu wa taala. Ya apa cara nih? Dengan cara mengarahkan sejauh mata memandang, selalu bermuara kepada keindahan Allah. Ini kita hikam ada makalah yang ke-16. Karena saya juga ngaji hikam. Itu beliau menyampaikan Syekh Imam Athaillah itu, Al-Askandariyah itu. Ketika melihat segala sesuatu itu, ya, yang dilihat adalah keindahan Allah, Bapak Ibu. Kalau panjenengan mirsani istrinya, Masya Allah, bojoku cek ayu rek, koyok Luna Maya. Tapi insya Allah akhlaknya tidak seperti Nikita Mirzani, umpama. Loh, ketika ngendikan ngoten niku Bapak Ibu, itu yang terbersih dalam hatinya tidak melihat istrinya, tapi melihat keindahan Allah. Sehingga yang diucapkan begitu indah kalimah kula jenengan, Masya Allah, Tabarakallah. Ngono. Aja ndelok bojone, astagfirullah bojoku lemune, aja malah ngono. Masya Allah. Begitupun ketika melihat satu kejelekan, keburukan, tidak melihat keburukan itu, tapi dibalik itu. Maka pada akhirnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Melihat kehidupan, melihat kematian, semuanya ini Allah. Disinilah yang namanya jamalullah, keindahan Allah. Nek pun keindahan Allah Ibu, ngapunten Bapak panjenengan bersimpuh lenggah ngeten iki. Yo asline jenengan jare yo gringgingen tapi dipeksa. Nyatanya orang yang sembujung medengkrang kok itu. Tetapi karena melihat keindahan Allah di Masjid Nurul Iman, ini rupanya Allah. Penyelamat kula panjenengan melalui ini, wabtaghu ilaihil wasilah. Keindahan Allah ada di Nurul Iman, panjenengan rawuh di Nurul Iman untuk mendapatkan keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala melalui proses pembersihan dari akhlakul mazmumah menjadi akhlakul mahmudah yang kemudian menjadikan kita indah di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, keindahan Allah, kemuliaan Allah. Nek wis ngoten dapat kasih sayangnya Allah. Rahman Rahimnya Allah. Sing digoleki kula jenengan iku napa sih Bapak Ibu? Gitu. Mau apa kita? Mau berapa umur kula jenengan? Wong aku sing 50 ngene wis oleh kolesterol kok. Wis ngetokno pabrik gula barang. Ya kadang-kadang ya ngetokne asam aurat barang. Lagi sakit Pak kula niki. Ngono ku nek omongan kali anak kula sing merasa ABG. Anake bakul gedang. Lho, apunten. Mulane sing dicari kula jenengan monggo Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, ridane Allah. Radhiyatam mardiyah. Kula jenengan ridho kali takdire Allah.
Dengan harapan apa? Allah ridho kali kula jenengan. Nggih. Sugih diridani Allah, miskin diridani Allah. Nom diridani Allah, sepuh diridani Allah. Makanya kenapa orang Jawa itu kalau ngomong tua kok jadi sepuh? Sepuh niku disesep makin ampuh. Oh, no, ojo gelem nek sepah, Pak. Habis manis sepah dibuang ngawur ae. Makanya ngapunten, filosofi orang Jawa itu kan merunduk seperti padi. Semakin berisi, semakin taqarrub ilallah, memandang keindahan-keindahan Allah yang pada akhirnya mendapat kasih sayangnya, mendapat ridhonya, kebaikannya, diberikan amanah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lho panjenengan rawuh mriki niki gak Rahman Rahimnya Allah, ndak mungkin. Wong sing nom-nom yo akeh kok. Gowes kemana-mana mampu. Ya, ternyata subuh-subuh bangun itu rada angel. Padahal harus disindir loh. Adzane kula jenengan, nggih, Ustaz Iskandar adzan apa? As-sholatu khairum minan nom, gitu. Sajane salat itu pegane sing nom-nom ngono. Maksudnya apa? Sing nom-nom mbok yo giat, kok sing sepuh mawon rawuh kok. Mestinya sing nom yo isin, malu dong. Orang tua-tua kados panjenengan apa gak sibuk-sibuk? Apa gak repot-repot? Mbah kula niku ngapunten, lho mlampah lho jalan. Itu aja berat loh. Tapi rawat di masjid. Ya Allah, lho ngono iku lho kadang sing nom-nom. Lah apa ae sewengi. Ya. Dikontangin cok wangele. Makanya anak-anak kula niku terus terang, saya tuh enggak apa-apa, KDRT enggak masalah, yang penting dalam kebaikan. Digugah 3 kali nggak kena, tak siram banyu. Niki wongnya blekenut subur makmur gemari palo jinawi. Jenenge Faiz nek guyu manis tapi peringas-peringis nek pingin suka pipis. Tapi nek ceramah ya insyaallah ceriwis. Niki sering mengancani saya nih, menemani saya. Makanya dalu duet teng mriko nggih daerah Surabaya Utara. Ini juara 1 kemarin tingkat SMA se-Jawa Timur. Kapanane mewakili SMP dikirim untuk tingkat nasional, alhamdulillah kalah. Tapi lumayan, kena tinggi golek tambahan-tambahan beras. Ngerti Pak? Jadi sekecok kok hidup ini. Ya, lu orang ibadah tapi ini kadung terbiasa. Pokoknya jam 2:30, jam 3 harus bangun. Ada aturan di rumah tangga. Nggih. Ada tata tertib dalam rumah tangga kula jenengan agar rumah tangga kula jenengan ini menjadi baiti jannati, rumah yang membawa kita ke surga. Ojo eman, lah aku tak tangekno gak tangi. Ya kudu tangi. Nek wis dadi anak kudu gelem dianak-anakno. Oh no. Dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sing penting keras tidak menyakiti. Disiram yo gelagapan wong disiram ya. Kan ini kan setan kan panas dilawan dengan air. Nek perlu kadang umiknya itu nggih ngraupi. Ayo Bu sampean raupi niatono wudonono. Nek cara wong sedo kan mari dimandikan di wudoni. Lah wong turu kan miniaturnya orang mati. Gak gelem tangi-tangi diwudoni. Niat diwudoni, tapi diraupi wis tangi. Masya Allah. Padahal waktu dulu jadi ya malam habis Pak Jak ceramah di daerah Putat itu. Ya. 11:30 baru. Karena apa? Setelah itu dia yang edit juga yang itu jamaah sekalian. Ini karena apa? Karena kasih sayangnya Allah. Semua itu juga karena apa? Kekuatan yang diberikan Allah kepada kula jenengan. Lek mboten ndak ada kemampuan kangge kula jenengan. Makanya kemudian jangan sok kemudian fala tuzakku anfusakum. Nek wis ahli ibadah, rajin jamaah, ahli istighosah, yo ojo terus merasa sok kula jenengan paling baik, fala tuzakku anfusakum. Ngono. Dadi menungso niku nggih kudu pinter rumangsa, ora rumangsa pinter. Wis diwalik tok niku. Gitu. Manungsa niku manunggaling rasa. Rasa apa? Rasa kamanungsan, punya rasa kemanusiaan. Termasuk ceramah bareng niki ojo kelamaan. Niku kudu rumangsa.
Bapak apa? Ya meh jam 5. Padahal suruh ke jam 5 lebih 1 menit kalau di masjid saya. Gak tahu di sini jam berapa. Sama? Iya, potongnya podo luwe ini kok anjane. Nggih, ngene iki. Nggih, masyaallah, kebaikan-kebaikan dan seterusnya manusia yang sudah nyambung dengan Allah. Lah ini puncaknya Bapak Ibu. Wis monggo ukurannya kula jenengan. Ini kalau diambil dari kitab Al-Hikam sekian puluh bab ya. Ini namun saya gabungkan kemudian menjadi ini termasuk di dalam Ihya Ulumuddin Syekh Imam Al-Ghazali. Pada akhirnya manusia yang sudah nyambung kalian Gusti Allah mengarahkan seluruh panca indera baik yang bergerak secara fisik maupun batiniahnya, cipta karsa dan rasanya ya nyambung ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan bergerak ke satu titik fokus. Ya, satu titik fokus apa? Hanya dari untuk kepunyaan dan akan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek cara bahasa Arabe minallah kula jenengan saking Allah dihidupkan oleh Allah dan akan kembali ilallah. Minallah lillah ilallah. Nek cara bahasa Jawa ngerti sangkan paraning dumadi. Nek wis ngerti sangkan paraning dumadi terus pinter ngawula marang Gusti, manunggaling kawula marang Gusti. Manunggaling kawula Gusti niku at-tauhid maksudnya. Nggih. Jadi manunggal menyatu atau wahada yuwahidu tauhid menyatu dengan Allah. Tauhid mengesahkan Allah, menyatu dengan Allah. Nek wis menyatu dengan Allah, otomatis akan menjadi orang-orang yang berjiwa gampang bersatu, gampang menyatu dengan sesama makhluk Gusti Allah. Makanya kemudian muncul istilahnya dalam Al-Qur'an ya. Kunci utama Rasulullah diutus Allah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Prosesnya seperti ini. Nek wis jiwani bersih, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita banggakan? Apalagi sampai bermusuhan. Wong kadang-kadang kula jenengan direwangi rukun nggih durung karuan apik Kula jenengan iki apa? Banyak kekurangannya. Gitu nggih. Makane ngapunten panjenengan sing mukenae biru, ya aja ngelokne sing putih. Wong rukuh kok putih nggare kaya jenazah. Jangan. Sing putih ngelokne sing mukena biru, wah mentang-mentang rupane ayu, nek bengi mlok-mlaku. Kesandung watu mulih-mulih wetenge mlentu. Jangan. Ngelokne sing abang, mukenae abang, wah merah-merah gaya kayak Mulan Jamilah. Jangan. Jadi nggak ada saling mengelokkan, apa mengelokkan itu ya, saling mencela satu sama lain. Kenapa? Karena di balik itu ada Allah. Saya sering didhawuhi Prof dosen saya itu, gitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Panjenengan pakai sarung, ada hikmahnya. Sarung itu bahasa Arab saruan, wong Jawa jadi ini sarungan. Saruan itu apa? Berdasarkan syariat Allah. Niki kopiah, khufyah, khafaya khufu khufyah, ben duit wedi kali Gusti Allah. Nek gawe kopiah ngene iki ojo berbuat maksiat. Ngono. Mulane sarungan, kopiahan. Kupluk. Nah, kupluk niku nek wis khufyah terus suluk, Pak. Mengambah dalan tengene Gusti Allah. Oh niki mungkin ngaji ilmu tatik-matuk gak mari-mari wis ya ini ada. Tapi intinya adalah monggo menata hati kula panjenengan melalui takhalli, kosongkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela, lalu kemudian isi dengan sifat-sifat terpuji dan mulia, dan pada akhirnya kita agungkan asma Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita gaungkan zikir-zikir kita, bukan hanya lisan saja, tapi juga af'al dan qalbiyah kula panjenengan. Perbuatan dan hati perasaan kula panjenengan, sehingga yang ada adalah keindahan Allah Subhanahu wa taala.
Nggih. Nggih, ngoten Bapak Ibu, ada kurang sekitar 5-6 menit. Barangkali panjenengan mau ada yang disampaikan sebelum kita tutup dengan doa. Dan saya juga tidak mau kalau berdiri terus Bapak Ibu. Suwe-suwe nyatane ya kesel kok. Nggih, Allahumma ala Muhammad. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya tanyakan antara syirik dan ikhtiar terkait dengan penyembuhan penyakit yang dilakukan oleh seseorang. Nah ini kadang-kadang orang mengatakan bahwa berobatlah ke sana itu bisa menyembuhkan. Nah ini apa sudah termasuk syirik atau termasuk ikhtiar? Dengan Bunda siapa Bunda? Bu Haryono. Bu Haryono. Bu Haryono. Hari-hari selalu ono. Insyaallah. Ngapunten Bunda, terus ngeten. Kembali kepada hati dan niatnya. Wis berobatan nang kono, nang dokter kono gitu kan. Biar sembuh gitu. Kalau di hatinya berhenti kepada dokternya itu, tenaga medisnya itu yang menyembuhkan, maka itu yang namanya syirik. Tapi kalau disampaikan bahwa berobatlah di sana sebagai sarana untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Nah, kula jenengan ketika ada orang ngendikan seperti itu, nggih coba jangan, tapi kita juga tidak boleh suudzon dulu. Siapa tahu dia ngendikan seperti itu hanya amrih gampange ngomong. Cara kasarane lah timbangi ngomong kesuwen tak berobat rono lak mari aku cocok nang kono misalnya gitu. Itu gampangane ngomong tapi tidak ada keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah dokternya. Yang menyembuhkan adalah obatnya. Hakikat kesembuhan adalah la syifaa illallah, tidak ada kesembuhan kecuali saking Gusti Allah. Yang syirik itu kalau kula jenengan nek gak berobat di sana enggak sembuh lah ini. Ya. Maka kula jenengan diparingi senjata kalih Rasulullah, doa silahul mukmin berupa apa? Allahumma antas syafi la syifaa illa syifauka. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anhu. Rabban nas sing nguasani kula jenengan kan Gusti Allah. Bukan dokter. Yang menyembuhkan Allah. Loh kok melalui dokter? Nah Allah memberikan kuasanya. Allah memberikan amanahnya, titipannya Allah diberikan kepada dokter sehingga dokter bisa memberikan sarana prasarana untuk Allah sembuhkan penyakit kula jenengan. Ini seperti itu. Tapi tidak boleh ada keyakinan kula jenengan bahwa aku enggak berobat, apalagi sampai pergi ke dukun. Jenenge dukun, wong berobat kok nang Gus Samsudin. Ya Allah tenan iku mang. Jangan. Nggih. Ngoten. Akhire napa? Sakit gigi marang ngene Mbah Dukun digawe tulisan raja etek-etek sampean paku nang ngarepe lawang. Ya nempel temenan rajae. Untune panggah loro. Aku apa kok sembuh? Kok yakin gara-gara aku maku raja iki untuk loro sirik, Pak. Hati-hati. Mulane ada sistem ruqyah itu tujuannya apa? Agar tidak terjadi kemusyrikan dengan median air didongani. Niku memang Rasulullah pernah, bahkan sahabat Rasulullah juga pernah melakukan itu melalui surah Al-Fatihah itu. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau pergi ke dukun, ini loh Bu sama niki, kita kena sawan nih. Teko perapatan rungkut kono kae lho. Ono makhluk sing mbok sandung semper. Lah terus napa niki Mbah Dukun? Bancakane pitik ireng mulus sing sikile pincang. Digolekno kembang setaman jajan sepasar. Sakmono akeh. Lah terus piye Mbah Dukun? Sampeyan pasrahno aku ae. Nah, biayanya pinten Mbah Dukun? 5 juta. Dukun duit kontan. Naudzubillah, hati-hati Bapak Ibu. Ngaten nggih Bunda, Ibu Haryan nggih. Jadi untuk membedakan itu syirik atau tidak, berangkatnya dari hati. Loh, jumlahnya kok masalah ngoten Ibu, ngapunten. Masjid Nurul Iman mengeser, ngerti nggak Ibu mengeser itu ya?
Engko kek beser. Mengeser kajian-kajian. Itu kadang-kadang ada orang yang mengkritik loh. Lah apa ngono di-share gak ikhlas. Lo ikhlas enggak itu urusan hati. Inilah fungsinya menata hati, membersihkan jiwa. Wong infak nang masjid kok diumumkan. Enggak apa-apa. Sing bermasalah niku nek gak diumumkan tapi cerita kemana-mana. Aku mari jariah nang masjid Nurul Iman iku alhamdulillah 2.000 rupiah lumayan. 2.000 cerita kemana-mana. Naudzubillah min. Masyaallah nggih. Ngaten Bapak Ibu yang saya muliakan. Nggih. Insyaallah mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kula saged sowan malih dhateng panjenengan. Insyaallah nanti kita lanjutkan insyaallah dalam pembagian nafsu dalam perspektif tasawuf. Ini dari sub pokok bahasan yang pertama. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau di masjid saya ini Bapak 3 kali pertemuan sub pokok bahasan. Eta ini kuliah ngono lho. Kuliah mikuliuyah. Nggih, ngaten kemawon. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kajian ini dibarengi dengan rahmat Allah, dibarengi dengan hidayah Allah yang membawa kula jenengan semakin dekat dengan Allah. Termasuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit diangkat derajatnya, dibersihkan dosanya. Yang penting tetap berusaha. Jangan sampai jenengan habis mendengarkan ceramah orang yang sakit itu diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Wes tak lara ae gak usah berobat, ya jangan. Ikhtiar termasuk berdoa. Kita doakan untuk lisyifa kesembuhan Bapak Haji Subata Fanani, keluarga Bapak Haji Lesmono RL 3. Napa RL 3 nih? Oh, RL itu singkatan alamatnya toh. Tak pikir nama lanjutannya. Bapak Haji Lesmono Runggut Lor 3, Bapak Edi Wijaya Kania Raya, ya Allah, yang terkena Covid nggih. Malah eling nek kula niku jenenge Kiai Covid. Kula niku sering dikenal Kiai Covid, namanya Qauzin Mustafid. Wis mugi-mugi mbok virus napa kemawon, penyakit apa saja, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat, dihilangkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisyifa wa ridhaillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hajat ingkang kaping kalih nyuwun Fatihah untuk keberkahan cucunda tercinta yang kedua dari Bapak Haji Pramana. Boleh tahu Bapak Haji Pramana yang mana Bapak? Oh ya Allah, insyaallah. Mugi-mugi sehat nggih. Yang beliaunya dan cucundanya. Cucunya ada ikut? Enggak ya? Ya Allah. Mudah-mudahan di hari lahir yang kedua ini sebagai rasa syukur nikmat. Mudah-mudahan cucu ini yang bernama Radina Andara Oktaviani diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah rahmatnya sehingga menjadi putra apa putri ini? Putri yang solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah. Termasuk putra putri kula jenengan, anak-anak cucu kula panjenengan mudah-mudahan menjadi qurrata a'yun yang membahagiakan, membahagiakan dunia dan akhirat kula panjenengan. Lana walahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal hadirin, irhamna wal mustami'in, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahmataka narju ghufranaka ya Ghaffar. Ya Allah, curah limpahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami.
Dengan rahmat-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami, bapak ibu dan orang tua kami ya Allah, yang membesarkan kami dengan segala upaya, daya dan semua pengorbanannya ya Allah, yang selama ini belum bisa kami balas budi jasa mereka ya Allah. Hanya bisa mendoakan ya Allah, mudah-mudahan orang tua yang masih bersama kami Engkau berikan sehat walafiat ya Allah. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Dan semua jamaah Nurul Iman dan seluruh pemirsa ya Allah, dimanapun berada, Engkau berikan rahmat-Mu ya Allah. Engkau berikan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, yang sedang berulang tahun Ananda Radina Andara Oktaviani ya Allah, jadikanlah putri yang solihah. Ya Allah, keluarga Bapak Haji Pramana sehat walafiat sekeluarga. Dan juga ya Allah yang sedang sakit, Allahumma anta syafi la syifa illa syifauka. Isfi Bapak Haji Subata Fanani, keluarga Bapak Haji Lesmono yaitu Bapak Edi Wijaya Kania Raya yang sedang Engkau berikan ujian berupa Covid ya Allah. Ya Allah, Covid apapun, musibah apapun, virus apapun adalah ciptaan-Mu ya Allah. Dan Engkau yang insya Allah ya Allah yang akan menghilangkan semua dari-Mu, akan kembali kepadamu ya Allah. Angkatlah, hilangkanlah penyakit-penyakit beliau ya Allah. Dan semua jamaah Nurul Iman dan seluruh pemirsa Engkau berikan sehat walafiat, panjang umur ya Allah, umur yang barokah. Umur yang barokah ya Allah, yang sekiranya cukup untuk kami gunakan untuk beribadah, beramal solih solihah dan bertaubat ke hadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia, hidup yang istiqomah, rajin ibadah, berakhlakul karimah, dan mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah, berziarah ke makam Rasulullah, berdoa di Raudhah, berdoa di tempat-tempat mustajabah ya Allah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur sembah nuwun mekaten lan semanten nyuwun pangapunten. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.